kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui ide pokok dari masing-masing paragraf. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot manusia, yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi 3-180 detik. Bentuk otot polos adalah gelendong. Otot polos terletak pada organ dalam dan memiliki satu inti sel di tengah. Pergerakan otot polos lambat dan mudah lelah. Otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom, dan otot polos berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih, serta tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik disebut juga otot rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik. Berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Otot lurik cepat dan mudah lelah, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel yang berada di tepi, dan mempunyai pigmen mioglobin. Macam otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. Berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus, serta tidak membutuhkan istirahat. Bacalah paragraf berikut ini. Kemudian, tentukan masing-masing ide pokok di setiap paragrafnya. Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Ide pokok untuk paragraf yang kedua adalah otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja.
Ide pokok untuk paragraf yang ketiga, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan yang tidak disengaja. Ide pokok untuk paragraf yang keempat adalah otot dalam tubuh berfungsi memberikan dukungan. Ide pokok untuk paragraf yang kelima, fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Dan ide pokok untuk paragraf yang keenam adalah otot berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.